Salam, selamat pagi. Ayat Nats pagi hari ini diambil dari Mazmur 140 ayat 13 yang berbunyi, Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Dan dari Yakobus 2 ayat 15-16 yang berbunyi, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Bacaan Alkitab dari Ayub 1 ayat 1-22 dan dari Ulangan 27 ayat 11-26. Judul Renungan, Allah Sanggup. Pemazmur menulis Mazmur 140 ayat 13. Dalam konteks ia sendiri merasa tertindas oleh musuh-musuhnya. Ayat ini adalah sebuah deklarasi iman yang kokoh. Daud berkata, Aku tahu, ini bukan aku harap, atau aku kira. Ini adalah sebuah kepastian yang didasarkan pada pengenalan akan karakter Allah, pemberi keadilan kepada orang tertindas, dan Allah yang membela perkara orang miskin. Pemazmur menggambarkan hati Allah yang berpihak pada mereka yang tidak berdaya. Demikian juga dengan tulisan Yakobus. Dalam suratnya Yakobus 2 ayat 15-16 yang sangat praktis, senada dengan ungkapan pemazmur dan bertanya kepada umat Tuhan di masa kini. Baik, kamu tahu Tuhan itu adil dan pembela orang miskin. Lalu, apa yang kamu lakukan? Disinilah letak teguran keras Yakobus. Iman yang sejati tidak berhenti pada pengakuan verbal atau keyakinan di dalam hati. Iman yang hidup adalah iman yang menggerakkan tangan kita untuk bertindak. Iman yang hanya berupa ucapan adalah iman yang mati, kosong, dan tidak berguna. Kedua bacaan kita hari ini saling berkelindan dan mengajarkan bahwa kita bisa saja bertemu dengan situasi yang buruk. Bahkan kita bisa saja mengalami penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan jahat seseorang. Akan tetapi, dalam kondisi apapun, kita dapat tetap meyakini bahwa Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Tuhan akan menegakkan keadilan dengan membela orang benar dan menghukum orang yang bersalah. Dari pihak kita, kita harus berlaku setia dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dengan berempati dan peduli kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang menaruh luka atas kita. Kita pun harus selalu mendekat dan melekat pada Tuhan, sehingga kita akan dapat menikmati proses dan pertolongan Tuhan. Apakah kita bersedia untuk selalu berlindung kepada Tuhan saat menghadapi realita kehidupan? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, kami datang dengan hati yang penuh hormat dan syukur. Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang tidak pernah lalai melihat setiap air mata dan setiap jeritan hati anak-anak-Mu. Tidak ada satupun ketidakadilan yang luput dari pandangan-Mu, dan tidak ada satupun penderitaan yang Engkau abaikan. Terima kasih, karena Engkau adalah pembela bagi yang tertindas, pengharapan bagi yang terpinggirkan, dan penolong bagi yang miskin serta lemah. Di saat dunia seringkali tidak berpihak kepada mereka yang kecil dan tak berdaya, Engkau berdiri tegak sebagai hakim yang benar dan penuh kasih. Tuhan, ajar kami untuk mencerminkan hati-Mu. Bentuklah kami menjadi alat keadilan-Mu, supaya melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan kasih dan pembelaan dari-Mu. Lembutkan hati kami agar peka terhadap kebutuhan sesama, kuatkan tangan kami untuk menolong, dan teguhkan langkah kami untuk berdiri dalam kebenaran. Jika hari ini ada di antara kami yang sedang merasa tertindas, difitnah, diperlakukan tidak adil, atau kekurangan, kami percaya Engkau bekerja. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau adalah Allah yang bertindak tepat pada waktu-Mu yang sempurna. Kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap ketidakadilan, dan setiap beban ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, dan iman kami tetap teguh menantikan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber keadilan dan kasih sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.